ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dalam sehari ahli kubur berteriak 5 kali. Kuburannya bukan ahli kuburnya. Kuburannya berteriak, saya gelap, penuh dengan ular. Kemudian apa lagi? Tanpa alas, sempit, ada malaikat mungkar dan nakir. Wallahu alam, saya nggak tahu. Saya belum pernah mendengar yang seperti ini. Kalau kemudian penghuni kubur itu berteriak karena dipukul oleh malaikat, itu hadis sahih riwayat Muslim. Kalau kemudian Nabi SAW pernah menawarkan kepada para sahabat, andaikan bukan karena kalian mengantarkan jenazah, saya mau doakan agar Allah memperdengarkan suara penduduk kuburan, suara ahli kubur kepada kalian, itu hadis sahih. Tapi kalau kuburan berteriak 5 kali dengan mengatakan, aku gelap, aku penuh dengan ular, aku sempit, wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanya kepada yang menyampaikan pengajian, minta tolong teks hadisnya, barangkali nanti bisa saya sampaikan dalam ceramah yang lain. Setidaknya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa di alam kubur itu sangat mengerikan. Namun sekalipun demikian, kita sadar bahwasanya suasana alam kubur memang mengerikan. Penghuni kubur itu disempitkan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu berserakan. Sekarang tulang rusuk kita Pak rapi berada di kanan kiri Pak. Dan saat Anda tekan, ini tetap bertahan. Sehingga orang ketika dalam posisi masih hidup, dia tidak mendapatkan tekanan fisik yang kuat, tulangnya bertahan. Di alam kubur, manusia disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'uhu, sebagaimana dalam hadis dari Al-Barra bin Azib, sampai tulang-tulangnya itu berserakan. Entah mungkin tangan jadi pindah ke sana, mungkin tulang kaki pindah ke atas, karena diremuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang bisa kita bayangin kalau kita jadi seperti itu? Maka betapa mengerikannya kondisi di alam kubur. Dan saya sarankan ada satu buku yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pengingat. Buku itu judulnya At-Tadhkirah, ditulis oleh Al-Qurtubi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman saya lupa judul bahasa Indonesianya ya. Dan isi buku itu menjadi pengingat bagi orang yang membacanya tentang kehidupan pasca kematian. Ada apa di sana? Sehingga membuat orang jadi ingat dengan kehidupan itu agar dia lebih persiapan. Wallahu a'lam. Dan buku-buku seperti ini penting untuk sesekali kita baca agar kita memiliki hati yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Adakah sholat sunnah yang bisa dilakukan setiap saat selain duha, tahajud, sholat rawatib, tahiyatul masjid? Sholat sunnah itu banyak sekali ragamnya. Dan mungkin saya sarankan Bapak Ibu punya buku judulnya Kumpulan Sholat Sunnah karya Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani, judul bukunya Kumpulan Sholat Sunnah. Penting bagi setiap keluarga punya buku ini, ditaruh di perpustakaan keluarga, sehingga kalau bisa di masing-masing rumah punya buku wajib bagi keluarga muslim. Contohnya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu buku wajib ya. Kemudian Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa sehari semalam berasal dari Al-Quran dan Sunnah.
Termasuk misalnya buku tentang kumpulan sholat-sholat sunnah sepanjang masa. Ini buku wajib yang harus ada di setiap rak buku muslim, rak buku keluarga muslim. Biar nanti kalau anak kita lagi buka-buka atau ibu-ibu misalnya cari Tupperware kok nemu buku, alhamdulillah. Nah, nanti bisa baca buku itu. Nah, kalau Anda bertanya apa sholat sunnah yang bisa kita kerjakan setiap saat? Setiap saat itu berarti tidak mengenal waktu ya. Misalnya, Pak, sholatnya tidak di malam hari, tidak di siang hari. Wah, kapan itu kalau tidak di malam hari, tidak di siang hari? Atau misalnya sholatnya tidak di waktu duha, tidak di waktu tahajud. Misalnya setelah duhur sampai asar, ada nggak sholat sunnah, Pak? Selain ba'diyah duhur? Tidak ada ya. Karena ini memang waktu istirahat. Tapi kalau misalnya saya mau sholat di waktu itu, sholat sunnah apa? Anda bisa kerjakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah tanpa nama dan tanpa sebab. Sholat gitu aja. Sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan di waktu kapanpun. Larangan. Tidak di waktu larangan itu kapan, Pak? Setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari. Itu sholat sunnah mutlak nggak boleh. Maka dalam situasi seperti ini Anda jangan lakukan sholat sunnah mutlak. Selain itu silahkan kerjakan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak tadi apa? Sholat tanpa sebab, tanpa nama. Ya pengen sholat. Apa Pak dalilnya sholat sunnah mutlak? Suatu ketika ada sahabat yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat ini, "Sal, silakan kau minta sesuatu." "Ya Rasulullah, saya cuma minta satu." "Apa itu?" "Murafaqataka fil jannah." Aku minta bisa menemani Anda di surga. "Awa ghaira dzalik?" Minta yang lain. Jangan yang itu. "Tidak ya Rasulullah, saya hanya minta yang itu, bisa menemani Anda di surga." Masya Allah, ini kan permintaan tinggi sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'inni ala dzalika bikathrati sujud." Kalau begitu, bantu diriku untuk mewujudkan permohonanmu dengan memperbanyak sujud. Beliau didoakan oleh Allah agar bisa membersamai beliau di surga. Namun itu pun pakai sebab. Sebabnya apa? Perbanyak sujud. Perbanyak sujud itu maksudnya gimana, Pak? Apa begitu ketika datang sujud, nanti jalan selangkah sujud lagi, jalan lagi sujud lagi? Bukan demikian. Terus apa yang dimaksud memperbanyak sujud? Maknanya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Maka dianjurkan bagi orang yang ingin mendapatkan derajat surga yang tinggi, perbanyaklah sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, pun jawab. Nah, maksudnya gini apa Pak? Oh gini Mas. Angkat tangannya kok 2 jari. Ketika safar ada kemudahan qashar. Ketika safar. Nah. Oh, maksudnya 2 pertanyaan gini tuh ya. Yang kedua itu berapa lama kita disebut sebagai musafir, terus jaraknya itu. Baik. Ketika kita safar, apakah kita juga disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah? Jawabannya iya. Jadi dalam kondisi apapun manusia itu disyariatkan untuk sholat. Kalau safar Pak, ya, apakah safar menghalangi orang untuk sholat? Tidak, karena kamu safar kamu nggak boleh sholat. Apakah gitu? Tidak. Namun ketika safar ada sunnah yang ditinggalkan, yaitu rawatib. Sehingga pada waktu safar sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah sunnahnya ditinggalkan. Tapi beralih pada sunnah yang lain. Terus sunnah ketika safar apa? Anda bisa sholat duha, bisa tahajud, bisa sholat-sholat sunnah yang lain, silahkan. Tapi untuk rawatib tidak dikerjakan. Nabi SAW
ketika beliau sedang safar. Orang safar di masa silam itu kan berada di atas onta atau keledai, dan rata-rata yang dipakai ini kalau nggak onta keledai. Kuda itu jarang, karena kuda itu larinya terlalu cepat, sehingga nunggang kuda dengan kecepatan tinggi lari begitu orang nggak kuat lama, capek. Tapi kalau onta nyantai, sehingga gelinuk gini ya, sambil goyang-goyang ya, meskipun tidak lebih nyaman dibandingkan kendaraan kita, Pak, tapi Masya Allah seperti itulah orang masa silam. Sehingga mereka menempuh perjalanan dalam waktu yang lama di atas onta itu. Hanya dalam jarak misalnya ya, dalam jarak 100 kilo itu butuh perjalanan sehari. 100 kilo gelinuk sehari ya. Maka karena mereka sehari di atas onta, mereka dulu menggunakan kesempatan di atas kendaraan itu untuk sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di atas kendaraan beliau sesuai dengan arah kendaraannya. Sehingga pada waktu berada di atas kendaraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktunya habis untuk sholat. Sholat apa, Pak? Sholat sunnah. Sehingga beliau banyak sholat sunnah di atas onta. Karena begini, ketika berada di atas kendaraan, di atas onta, itu kan ontanya nggak mungkin tersesat. Kenapa? Dikasih tali ya, nyambung dengan onta depannya sampai onta terdepan. Nah, onta terdepan itu yang dituntun, sehingga nanti gantian nuntun yang terdepan, nuntun belok kanan belok kiri nyari jalan. Sedangkan yang di belakangnya cuma ngikuti saja. Maka mereka yang naik onta di belakang seperti penumpang yang sudah kendaraannya dikendalikan oleh driver, oleh supir. Dalam posisi ini beliau banyak sholat sunnah. Coba kita kalau melakukan perjalanan dari Jogja menuju Jakarta naik bis, di atas bis waktu kita habis untuk apa? 1. Nyemil, 2. Tidur, 3. Main game, 4. Buka Facebook, 5. Buka YouTube, 6. Buka marketplace. Rata-rata itu. Kalau enggak ngobrol, apalagi kalau pikniknya bareng dengan teman-teman, wah Masya Allah, isinya cuma guyon aja. Seisi bis itu isinya guyon. Betul kayak gitu ya. Jadi jarang kemudian kita manfaatkan untuk berzikir, jarang kita manfaatkan untuk sholat, karena teman kita banyak. Jamaah umroh, kalau mereka naik pesawat Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah 9 jam, kalau di depannya ada TV, sudah Pak, di depannya ada hiburan TV, yang dilakukan apa? Nonton TV, nonton film. Andai kan tidak dikasih peringatan, ayo sholat, baca Quran, zikir, ibadah, mereka pasti akan habis waktunya nonton film. Kalau enggak, merem, tidur. Padahal 9 jam itu ya terbuang sia-sia hanya untuk itu. Meskipun kadang kita kasih motivasi, kalau Anda pengen mendarat dalam kondisi sehat, gunakan untuk istirahat. Jangan melek terus. Pak, saya raiso turu ya Pak, melek terus, Masya Allah. Ini kasihan, jenengan minum antimu. Kalau enggak tambah CTM, turu dia, biar nanti ketika mendarat sehat. Namun sholat yang dilakukan oleh dulu orang-orang soleh masa silam ketika berada di atas kendaraan, mereka rajin ibadah, rajin sholat sepanjang di atas kendaraan. Baik, yang kedua, batasan safar itu berapa lama dan berapa jauh waktunya, berapa jauh jaraknya? Minimal 80. Kalau kurang dari 80 kilo, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kalau perjalanan safar itu kurang dari 80 kilo, dikembalikan kepada apa? Urf. Urf itu apa? Anggapan masyarakat, kebiasaan masyarakat. Contoh ya, wong Sleman ke Salaman, Salaman Magelang, jaraknya berapa? Sleman Salaman berapa? 30 kilo. Tapi karena sudah beda provinsi, Sleman dengan Salaman beda provinsi, jaraknya cuma 30 kilo. Menurut orang di sini, ke Salaman itu safar enggak? Safar enggak?
Tidak atau safar? Tidak. Ada yang mengatakan, oh itu sudah safar Pak, karena kita ke Magelang. Sleman Magelang cuman keletan kali Kerasa, nyebrang kali musafir. Nah seperti ini kembali kepada urf. Kembali kepada urf itu artinya apa yang dianggap oleh masyarakat. Kita punya pemahaman begini ya, saya berada di Sleman sebelah timur, nek neng Klaten sampai Prambanan dan seterusnya, itu bukan safar. Sehingga nggak ada istilah kok sampai Prambanan jamak kosor, itu nggak ada. Tapi kalau sampai Delanggu safar. Kemana? Ke Delanggu, itu musafir sudah. Apalagi ke Solo. Sleman Solo berapa jarak? 60-an. Nah itu kembali kepada uruf. Kalau uruf mengatakan ini sudah musafir, baik silakan jamak qashar. Jadi dikembalikan kepada anggapan masyarakat, walaupun tidak sampai 80 kilo. Kalau mengenai waktunya, berapa lama kita berada di luar disebut musafir. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat tidak ada batas sampai pada posisi kita sudah meninggalkan tempat asal. Dia sudah pindah Pak. Nah itu baru disebut mukim. Kalau baru 10 hari, 20 hari, jamaah haji itu 40 hari di kota suci selama 38, 2 hari untuk perjalanan. Selama 35 hari ke atas mereka itu musafir. Maka jamaah haji masuk kategori safar walaupun dalam waktu yang lama. Wallahu a'lam.